Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MTK 20 Pembelajaran Daring Matematika kelas 11. Baik, kita akan membahas PR minggu kemarin, yaitu menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Langkah pertamanya adalah kita mencari titik potong. Mencari titik potong sumbu X. Caranya adalah dengan membuat nilai Y-nya sama dengan 0 ini ya. Kita tuliskan dulu fungsi kuadratnya, Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Y-nya kita ganti 0, 0 sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Kemudian bentuk ini kalau dilihat menjadi persamaan kuadrat. Nah, karena dia sudah menjadi persamaan kuadrat, kita mau mencari nilai X-nya. Salah satu caranya dengan menggunakan faktorisasi. Kita pakai faktorisasi, kita faktorkan menjadi X plus 1 kali X plus 1, gitu ya. Kemudian kita cari X plus 1 sama dengan 0, karena dua-duanya sama, maka kita cari salah satu saja. X plus 1 sama dengan 0, nilai X sama dengan satunya kita pindah ruas ke ruas sebelah kanan menjadi min 1. Ini ya. Jadi titik potong di sumbu X adalah min 1,0 dalam grafik. Kita titiki langsung min 1,0 di mana? 1,0 di sini ya. Ini. Kemudian yang kedua, mencari titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y caranya membuat X sama dengan 0. Kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya, Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Kemudian nilai X-nya kita jadikan 0, 0 kuadrat plus 2 kali 0 plus 1. Kemudian kita cari 0 kuadrat nilainya 0, 2 kali 0, 0 plus 1, Y sama dengan 1. Jadi titik potong di sumbu Y-nya sama dengan 0,1. 0,1 kalau dalam gambar, dia gambarnya di sini ya. Gambarnya di sini. Oke, sekarang kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri ada dua rumus, nilai X sama dengan min B per 2A sama dengan min B-nya 2 per 2 kali A-nya 1 sama dengan min 1. Kemudian Y sama dengan min D per 4A, D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukkan rumusnya. Ingat ada min-nya di sini. 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 1. B-nya kan 2. 4, A-nya 1, C-nya 1. Per 4 kali A-nya 1. Jadi dia 2 kuadratnya 4. 4 kali 1 kali 1, 4. 4 min 4, 0. Min 0 per 4, 0 dibagi 4, 0. Jadi dia titik baliknya, titik puncaknya min 1,0. Kalau dilihat kok sama dengan titik potong di sumbu X. Apakah salah perhitungannya? Enggak, betul. Perhitungan kita betul. Namun pemahaman kita adalah karena ini titik puncak, maka dia titik tengahnya. Titik tengahnya di min 1,0 di sini. Jadi dia tidak dilewati, tapi dia hanya disinggung saja. Singgung itu artinya menempel. Kalau memotong artinya dilewati. Tapi karena ini cuma di satu titik, berarti dia disinggung saja, ditempel saja. Oke ya. Nah, dua titik ini belum bisa kita gambar karena kita butuh bantuan. Sekarang kita mencoba mencari titik bantuan. Titik bantuannya adalah kita membuat nilai X sama dengan min 2 di sini coba. X sama dengan min 2, nilainya nanti akan berapa? Nah, Pak Guru sudah hitung di sini. Titik bantuan nilai X sama dengan min 2, kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Y sama dengan X-nya ganti min 2, min 2 kuadrat, tambah 2 kali min 2 plus 1. Min 2 kuadrat sama dengan 4, 2 kali min 2 min 4 plus 1. 4 min 4, 0, tambah 1, ini 1. Jadi dia titik bantuannya min 2,1. Grafiknya di mana? Min 2,1 di sini ya. Nah, selesai. Sekarang kita tinggal menggambar. Min 1,0 adalah titik puncaknya. Berarti dia disinggung saja. Ini disinggung saja. Kalau satu itu dilewati. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, gambarnya nanti akan seperti ini, tapi ini lebih halus lagi gambarnya. Tidak seperti ini karena tidak menggunakan apa namanya gambar yang baik. Ini seharusnya lebih halus di bagian sini. Gambarnya nanti akan menjadi seperti apa, Pak? Gambar bagusnya. Nah, seperti ini. Yang menyinggung di min 1,0 di sini ya. Min 1,0. Kemudian dia menabrak sumbu Y di 0,1 dan di titik ini dia titik bantuan di min 2,1. Gambarnya seperti ini. Oke ya. Baik, kemarin yang sudah mengumpulkan nanti dikoreksi masing-masing gambarnya betul
atau salah. Oke, baik, kita langsung lanjutkan. Kita akan langsung membahas pertemuan kemarin sedikit, kemudian nanti kita akan langsung latihan cara menjawabnya. Pertemuan kemarin pada ini menjelaskan tentang hubungan nilai A, B, C, dan D. Ini pada ini ambil beberapa. Jadi kalau dia nilai A, B, C, dan D, sedikit mengulang, nilai A, B, C, dan D ini ada di dalam fungsi kuadrat. Misal saya memiliki fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1, maka nilai A-nya 1 ya, B-nya 2, C-nya 1. Ini jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita coba lihat masing-masing. Nilai A berhubungan dengan bentuk kurva. Apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Untuk nilai A lebih dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Seperti ini ya. Untuk nilai A kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Contoh yang tadi kita telah gambar, nilai A-nya itu positif. Ini ya, nilai A-nya di sini. Nilai A-nya positif, lebih dari 0. Karena lebih dari 0, maka terbuka ke atas seperti ini. Namanya terbuka ke atas seperti ini ya. Terbuka ke atas. Kemudian kalau A-nya kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Nutup seperti ini. Oke. Sekarang nilai B. Nilai B berhubungan dengan letak posisi kurva. Kriteria nilai B dan kurva ditunjukkan seperti gambar berikut. Kalau dia terbuka ke atas, kurva yang terbuka ke atas, nilai B-nya kurang dari 0, maka di sebelah kanan sumbu Y. Ini sumbu Y. Kalau sama dengan 0 B-nya, maka dia memotong sumbu Y. Kalau lebih dari 0, maka dia di sebelah kiri sumbu Y. Ini ya. Nah, tadi kita gambarnya lebih dari 0 apa kurang dari 0? 2x lebih dari 0, maka gambarnya berada di sebelah mana? Lebih dari 0 ini ya, maka di sebelah kiri sumbu Y. Apakah benar? Oh iya, di sebelah kiri. Ini kan sumbu Y-nya ini dia di sebelah kiri sumbu Y. Oke ya. Nah, kalau dia A-nya kurang dari 0, maka berlaku yang di bawah sini. Oke. Kemudian nilai C. Nilai C berhubungan dengan titik potong dengan sumbu Y. Kalau C-nya lebih dari 0, maka sumbu Y-nya positif. Memotong sumbu Y positif. Sumbu Y positif di mana, Pak? Di sebelah atas ini. Ini kan nilai 0. Ini ibarat diagram kartesius. Ini 0, maka dia di atas nilai 0 ini, sumbu Y positif. Kalau sumbu Y negatif, dia di bawah nilai 0 ini. Nilai C lebih dari 0 memotong sumbu Y positif, nilai C sama dengan 0 memotong sumbu Y sama dengan 0, nilai C kurang dari 0 memotong sumbu Y negatif. Sekarang kita mencoba yang nilai D. Nilai D menunjukkan jumlah titik potong kurva dengan sumbu X. Untuk nilai D lebih dari 0, kurva akan memotong sumbu X pada 2 titik. Untuk nilai D sama dengan 0, kurva akan menyinggung sumbu X. Ini enggak ada ya. Akan menyinggung sumbu X. Untuk nilai D kurang dari 0, kurva tidak memotong sumbu X. Kemudian terakhir kriteria definite positif, ya A nilainya lebih dari 0 dan D kurang dari 0, definite negatif A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Langsung ke contoh permasalahan. Tanpa menggambar, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berikut. Fx sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Jabarannya dia, A-nya berarti dia 1 ya. B-nya min 3, min-nya ikut. C-nya min 4, min-nya ikut. Karena A-nya lebih dari 1, karena A-nya sama dengan 1, lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas, ya kan? Kemudian sekarang kita mencari nilai D. D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC, D-nya min 3, kita masukkan B-nya min 3 kuadrat, min 4 kali A-nya 1, C-nya min 4. Ini ya, min 3 kuadrat 9, min 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 4 plus 16. 9 tambah 16, 25. Oleh karena D lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Selesai. Kesimpulannya, jadi grafik fungsi berupa parabola yang terbuka ke atas, ini ya, dari nilai A-nya, dan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Selesai sampai sini. Gampang ya? Nah, sekarang nanti PR-nya untuk pertemuan depan, coba ini gambar ini digambar. Kamu hitung dulu perhitungannya sesuai dengan contoh yang saya berikan. Kemudian digambar, kemudian dikirim perhitungan dan gambarnya di Google Classroom. Oke ya? Semoga ini benar semua karena sudah saya jelaskan lebih detail lagi. Kalau kemarin mungkin ada beberapa yang salah, saya maklumi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita penerapan fungsi kuadrat di kehidupan sehari-hari.
Nah, perhatikan. Ada sebuah permasalahan, lintasan sebuah peluru yang ditembakkan HT vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus HT sama dengan 40T min 5T kuadrat. Tentukan A. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. B. Tinggi maksimum peluru tersebut. Oke ya. Kita selesaikan. Jadi HT sama dengan rumus ini 40T min 5T kuadrat. Ini enggak ada nolnya ya. Min 5T kuadrat. Itu kan sama seperti kalau kita buat menjadi sebuah fungsi kuadrat. Y sama dengan 40T min 5T kuadrat. Ya enggak? Kalau kita rubah posisinya, Y sama dengan min 5T kuadratnya kita pindah ke depan, min 5T kuadrat. 40T-nya kita pindah ke belakang, karena dia positif, ada plusnya nih. 40T. T kuadrat ini ibarat X kuadrat, ini T ibarat X. Berarti nilai A-nya kan min 5. Ini saya tuliskan di sini A min 5. B-nya berarti 40. C-nya berarti karena nggak ada 0. Oke ya. Berarti A-nya min 5, B-nya 40, C-nya 0. Sekarang kita akan mencari tinggi maksimum. Hmax dicapai pada waktunya berapa? Kita menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A, mencari sumbu simetri. Nah, karena sekarang X-nya sama dengan T, di sini kita tuliskan T. T sama dengan min B per 2A. B-nya 40, A-nya min 5. Min 40 per 2 kali min 5 min 10. Min 40 per min 10 sama dengan 4. Nah, selesai nih langsung. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 4 detik. Oke ya, kemudian sekarang kita mencari tinggi maksimumnya. 4 detik itu setelah 4 detik itu tingginya berapa? Hmax rumusnya adalah menggunakan rumus titik puncak, yaitu min D per 4A. D-nya dia B kuadrat min 4AC per 4A. D-nya kita masukkan dulu. B-nya dia 40 kuadrat min 4. A-nya dia min 5. C-nya dia 0. Oke ya. Sama dengan 40 kuadrat kan 1600. Ini ya. Kemudian min 4 kali min 5. 20. Kali 0, 0. Berarti ini nggak ada belakangnya. Per 4 kali min 5, min 20. Berarti ini ada min. Ada min. Ada min. Min ketemu min, positif. 1600 dibagi 20, 0-nya kita hilangkan dulu. 1, 160 dibagi 2, 80. Selesai. Jadi, tinggi maksimum peluru tersebut adalah 80 meter. Oke ya. Untuk yang ini dipahami benar-benar, diulangi lagi apabila masih bingung, dan ditanyakan apabila masih ada yang mengganjal. Silakan tanyakan langsung di kolom komentar di YouTube, nanti akan saya insya Allah jawab. Kemudian pertemuan pekan depan, karena materi fungsi kuadrat telah selesai, kita agendakan untuk melakukan ulangan harian. Dipersiapkan materi yang saya berikan sesuai dengan soal yang saya berikan sesuai dengan materi yang telah saya berikan. Pelajari lagi, yang belum melihat videonya dilihat lagi, yang belum mengerjakan tugasnya dilihat, dikerjakan lagi, dikirimkan. Gitu ya. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.